как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sedulur semua. Ini ada salah satu foto ya dari pemahar terawangan rumah ya. Jadi rumah beliau angker ya, sehingga pada waktu itu Mbah Wira beri solusi dengan menggunakan minyak pagaran khusus ya. Ini minyaknya gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun, termasuk mengirimkannya kepada pemahar pun tidak Mbah Wira pungut biaya. Seperti inilah bukti komitmen kami ya untuk membantu klien-klien terawangan yang memang pada hasil terawangannya ternyata mendapatkan hasil yang kurang baik. Entah tubuhnya itu ada energi negatifnya, ada jin negatifnya, atau misal terawangan rumah kemudian rumahnya itu angker, atau terawangan benda-benda pusaka, benda-benda bertuah yang ternyata kok isinya jin liar, jin negatif ya. Maka Mbah Wira sudah komitmen untuk memberikan solusi. Apakah itu solusinya berupa tata cara yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah, ataukah Mbah Wira beri seperti ini ya. Ini minyak. Minyak ini Mbah Wira dapatkan dari gurunya Mbah Wira ya. Memang ini gratis sifatnya, bahkan untuk ongkir saja Mbah Wira tidak meminta. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi komitmen Mbah Wira untuk membantu sedulur semua, klien-klien ataupun pemahar dari terawangan. Nah, apabila Anda suatu saat nanti kok mendapatkan minyak seperti ini ya, maka cara pakainya begini, ini akan Mbah Wira jelaskan. Yang pertama, sediakan air 1 ember atau 1 bak ya. Kemudian tuang minyaknya ke tangan Anda, sedikit aja, jangan semua ya, sedikit aja. Kenapa? Karena yang namanya proses pembersihan itu butuh beberapa kali ya, sehingga sedikit aja, mungkin 2 tetes hingga 5 tetes ke tangan Anda. Lalu Anda celupkan tangan yang ada minyaknya tadi ke dalam air tadi. Lalu Anda putar-putar di dalam airnya itu berlawanan arah jarum jam ya. Kemudian Anda sambil berdoa, apapun doa yang bisa Anda baca ya, Anda berdoa kepada Tuhan yang intinya melalui wasilah atau perantara minyak ini Anda minta kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, agar Gusti Allah meridhoi ya, memberikan perlindungan kepada Anda dan keluarga ya. Ini sama seperti kita bangun pagar. Bangun pagar itu kan juga begitu toh. Kita berdoa pada Gusti Allah, ya Allah, melalui wasilah atau perantara pagar besi yang saya dirikan ini, semoga Engkau memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kami sekeluarga. Kan begitu. Jadi pagar itu wasilah saja, perantara saja. Adapun keselamatan itu asalnya dari Tuhan. Banyak orang punya pagar nggak selamat, banyak. Banyak juga orang tidak punya pagar selamat gitu loh, itu juga banyak. Namun umumnya kalau memang ingin selamat ya pakai wasilah, pakai perantara. Boleh pakai pagar, pagarnya digembok, boleh pakai security ya. Perumahan-perumahan yang sekarang itu yang sistemnya klaster itu pakai security, pakai portal, sehingga apa yang ada di dalam rumah itu lebih aman, lebih selamat gitu loh ya. Wasilah keselamatan namanya. Jadi jangan bilang kemudian pakai minyak ini syirik. Enggak. Minyak ini kalau ibarat rumah Anda mendirikan pagar, wasilah keselamatan. Tentu keselamatan itu asalnya dari Allah, dari Tuhan. Tapi dengan mendirikan pagar, maka itu adalah upaya kita dalam menyongsong keselamatan itu tadi. Paham ya? Ibarat orang naik motor pakai helm. Malah yang pakai helm kecelakaan mati juga banyak, betul. Yang nggak pakai helm nggak kecelakaan juga banyak, betul. Tapi setidaknya kalau kita pakai helm, andai kata kok kecelakaan, insya Allah kita sudah berusaha pakai wasilah proteksi, wasilah keselamatan diri. Tolong ini dipahami oleh siapapun Anda yang mendengar ya, channel Mbah Wira, bahwa minyak-minyak seperti ini ibarat kita pakai helm, ibarat kita mendirikan pagar sebagai wasilah keselamatan diri kita. Paham ya? Oke, sekarang kita kembali.
Berdoalah ya kepada Tuhan, minta keselamatan melalui perantara atau wasilah dari minyak ini. Kemudian Anda boleh baca, kalau Islam boleh membaca ayat kursi, boleh sambil azan, boleh sambil membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bila fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Itu boleh ya, intinya doa saja. Kalaupun Anda non muslim, silakan baca doa apa saja yang Anda yakini sebagai doa keselamatan ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit maka air tadi bisa Anda pakai. Untuk apa? Kalau rumah itu angker, bisa Anda pakai ngepel di dalam rumah. Kalau sekiranya Anda punya pekarangan, maka air yang sudah didoa ini bisa dipakai menyirami sekelilingi rumah Anda. Ya, menyirami sekeliling rumah Anda. Gitu ya. Kalaupun Anda di perumahan yang nggak mungkin menyirami sekeliling, maka bisa Anda pakai untuk ngepel di dalam rumah. Lakukan itu rutin selama 1 minggu atau 1 bulan, ya insya Allah rumah yang angker menjadi bersih, ya, netral energi negatifnya. Bisa dipahami ya. Kemudian bahkan minyaknya masih banyak tuh ya, Mbak Wira kirimkan 3 mili. Anda bisa lakukan terapi seperti ini ya Mas ya. Anda oles ke jari tangan Anda, kemudian Anda oles berputar berlawanan arah jarum jam di pintu, di jendela, di dinding ya, sambil membaca doa minta keselamatan kepada Allah supaya melalui wasilah perantara minyak ini Anda sekeluarga diberi keselamatan. Kalaupun Anda ingin menggunakannya untuk terapi ya kepada diri Anda sendiri, ya bisa. Caranya sama ya. Anda siapkan galon ya, segelas galon, kemudian galonnya yang dioles, jangan tangannya dicelupin ke dalam air minum ya, mabuk nanti. Ya, jadi dioles minyaknya di jari, kemudian jarinya yang diputar-putar berlawanan arah jarum jam di galonnya. Kemudian baru air galonnya yang diminum ya. Jadi airnya tidak bercampur dengan minyak. Ini kalau untuk wasilah kesembuhan diri atau pageran badan ya. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya atas minyak ya. Semoga bisa menjadi solusi bagi Anda sekeluarga. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Ini bukti komitmen kami dan bisa dibuktikan kebenarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 4040. Ya, di sini terawangan sudah Mbak Wira lakukan tadi malam ya, tanggal 12 Agustus 2022. Namun karena hasilnya masih mengambang, maka Mbak Wira perlu bertanya beberapa hal kepada klien nomor 4040, dan alhamdulillah hari ini sudah fix ya, keluar keyakinan begitu ya, bahwa Mbak Wira memang harus retake ya, rekaman retake hasil terawangan sehingga hasil terawangan itu lebih tepat, akurat, dan meyakinkan bagi klien nomor 4040. Sesungguhnya jujur ya, ini Mbak Wira ngomong apa adanya saja, karena Mbak Wira selama ini selalu menjaga kejujuran dan sampaikan apa adanya ya. Ini mohon maaf sebelumnya apabila hasil dari pembacaan Mbak Wira menyinggung ya diri Anda, ego Anda, harga diri Anda. Mohon maaf sekali, tanpa mengurangi rasa hormat. Mbak Wira tidak ada niat untuk merendahkan siapapun. Mbak Wira hanya menyampaikan apa adanya berdasarkan pengalaman, ilmu, wawasan ya selama Mbak Wira melakukan terawangan. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, memang Mbak Wira harus menyampaikan apa adanya daripada nanti ada yang ditutup-tutupi menjadi tidak jelas kan gitu. Ibarat Mbak Wira ini klinik kesehatan, kalaupun klien yang datang itu sakitnya gulanya tinggi, diabetesnya tinggi, maka ya harus ngomong apa adanya meskipun itu nanti kemudian menyinggung harga dirinya gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud merendahkan, tanpa bermaksud melecehkan, tanpa bermaksud apapun. Apabila nanti ada 1-2 kalimat dalam hasil terawangan ini yang melukai diri Anda, menyakiti diri Anda, membuat Anda tersinggung, sebelumnya Mbak Wira mohon maaf dulu gitu ya. Jadi begini lur ya, klien nomor 4040. Jadi tadi malam pun itu Mbak Wira ada bisikan, kenapa toh kok hasil terawangan dari klien 4040 ini nggak jelas banget gitu kan, karena sesungguhnya ini adalah demonik gitu. Namun batin Mbak Wira yang mengatakan ini demonik itu kemudian disangkal oleh logika Mbak Wira. Kenapa? Karena begini lur ya, kalau orang itu mainan demonik, biasanya harta tahta wanita itu mudah. Mbak Wira ulangi, apabila orang itu bermain demonik, maka harta tahta wanita itu mudah buat dia. Sementara di sini kondisi klien nomor 4040 dalam segi harta dulu itu sulit. Ya, kita nggak usah
jauh-jauh ngomongin tahta dan wanita ya, baru ngomongin harta dulu. Ini kondisinya nggak baik-baik saja gitu loh. Apa iya orang yang bermain demonik itu dari segi harta itu kesulitan? Nah ini kemudian ada penyangkalan seperti itu dalam benak Mbah Wira. Jadi ini juga menjadi pelajaran ya bagi sedulur semua yang belajar terawangan. Kalau memang Anda belajar terawangan ya, maka kan mengikuti alur batin atau intuisi batin ya. Dan penyakit paling umum yang menumpulkan terawangan itu adalah penyangkalan dari logika. Nah ini yang Mbak Wira sendiri mengalami tadi malam. Jelas ya, jadi sesungguhnya tadi malam pun Mbak Wira sudah ada intuisi bahwa ini demonik. Tapi ya itu tadi kok sulit gitu loh, harta tahta wanita kok sulit semua. Maka Mbak Wira kemudian tadi malam mengeluarkan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, apakah gitu kan benda ini dibuat oleh guru Mbah Wira? Apabila dibuat oleh guru Mbah Wira, Mbah Raditya Barusman dari Melati Ronce, maka tentu Mbah Wira tidak bisa menembusnya. Kemudian klien nomor 4046 menjelaskan bahwa bukan, ya ini bukan dari Mbah Guru, gurunya Mbah Wira. Berarti harusnya tidak ada masalah dalam melihat hasil ritualan beliau kan gitu. Kemudian yang kedua hipotesisnya adalah apakah ini diritual dengan tata cara ritual pakem keilmuan yang Mbah Wira tidak kenal. Karena ya bagaimanapun juga namanya supranatural itu luas banget di dunia ini. Ternyata beliau menyangkal juga bahwa dulu Mbah Wira pernah menerawang benda serupa, benda buatan praktisi tersebut dan tembus. Nah maka tentunya sekarang Mbah Wira tidak ada alasan untuk tidak tembus kan gitu, karena toh dulu sudah pernah menerawang produk serupa. Jadi akhirnya Mbah Wira menyimpulkan bahwa benda milik klien 4040 ini adalah sebuah sigil demon yang rusak. Ya, itu kesimpulannya. Jadi ya benar ini adalah sigil demon, tapi kondisinya sudah rusak. Entah rusak karena apa, Mbah Wira kurang paham, karena memang Mbah Wira juga tidak mainan demonik. Tapi Mbah Wira beberapa kali menjumpai klien dengan benda yang terhubung sigilnya demonik. Nah jadi gini lur ya, ini teori dasarnya ya, teori dasar. Tentu Mbah Wira kalah ilmu, kalah wawasan ya kalau dibandingkan dengan praktisi-praktisi yang suka main demonik. Jadi demonik ya, demon itu orang menafsirkannya bermacam-macam. Ada praktisi yang menafsirkan demon sebagai suatu entitas yang memiliki power di atas rata-rata. Itulah kemudian disebut dengan demon. Ada juga praktisi lain yang mengkategorikan demon adalah iblis ya. 72 iblis yang dikunci oleh Nabi Sulaiman atau King Solomon gitu ya, di bawah singgasananya. Oleh karenanya, nah ini adalah cerita yang paling Mbah Wira percaya ya. Oleh karenanya, karena iblis-iblis tersebut itu dikunci ya, di bawah singgasananya hingga hari kiamat nanti, maka tidak ada manusia yang bisa ya mengkonjurasi demon, menghadirkan demon lalu memasukkan ke dalam benda. Yang bisa hanya mengakses melalui sigil. Ibarat kata itu, kita tidak bisa mendatangkan orangnya karena orangnya ada di dalam penjara. Tapi kita bisa menjebol energinya dengan cara apa? Dibuatkan link, dibuatkan sedotan yang terhubung dari benda milik Anda ke alamnya si demon tadi, sehingga energi dari demon itu terus mengalir keluar. Dan energi itulah yang bisa Anda akses, bisa Anda gunakan, memberikan tuah, memberikan manfaat bagi diri Anda. Meskipun kalau ini ranahnya demon, Mbah Wira ragu ya kalau dia memberikan manfaat gitu ya. Jadi ya itulah sedikit tentang demon yang Mbah Wira ketahui. Jadi nggak bisa demon itu dikonjur. Sejauh Mbah Wira belajar, Mbah Wira belum tahu ada demon yang bisa dikonjur ya. Ya entah lagi kalau memang sudah ada praktisi yang bisa, ya anggap saja dolannya Mbah Wira kurang adoh gitu, nggak apa-apa. Oh dolanmu kurang adoh Mbah Wira, oke, nggak apa-apa ya, karena memang Mbah Wira nggak main kemana-mana gitu loh ya. Mbah Wira hanya menyimak, membaca, mempraktekkan sendiri gitu ya. Jadi andai pun kok ternyata ada praktisi yang mengkonjurasi, bisa mengkonjurasi demon, ya berarti Mbah Wira memang belum tahu. Kayak gitu aja ya. Nah kita lanjut. Demon itu adalah entitas yang berbahaya kalau menurut Mbah Wira. Kenapa? Karena Mbah Wira belum bisa menanganinya. Entah lagi kalau praktisi lain yang bisa menanganinya silahkan. Tapi sejauh Mbah Wira belajar, Mbah Wira tidak mau bersinggungan dengan demon. Kenapa? Karena kalau kita salah membuat perjanjian dengan dia, maka tidak hanya dunia ya yang sekarat, tapi di akhirat juga kita akan mengalami kesulitan. Ini yang Mbah Wira yakini dan pegang sampai sekarang. Itulah kenapa Mbah Wira tidak mau mainan demon. Ya, kalau ada praktisi yang suka mainan demon, itu udah hak loh ya, hak mereka untuk mainan itu.
Tapi kalau Mbak Wira memang tidak. Oleh karenanya Mbak Wira bisa bilang bahwa wawasan Mbak Wira tentang demon memang minim sekali. Itu ya. Nah, Mbak Wira hanya mengandalkan pengalaman. Ya, beberapa kali Mbak Wira menjumpai benda-benda yang ternyata terhubung ya dengan demon melalui sigil-sigil, itu karakter energinya tidak seperti ini. Ya, sehingga Mbak Wira menyimpulkan bahwa benda milik klien nomor 4040 ini adalah sigil demon yang rusak. Rusaknya sigil karena apa? Walau Mbak Wira tidak tahu. Ya, karena memang Mbak Wira belum menguasai ilmu-ilmu demonik. Tapi sejauh Anda menggunakan ini, ya, tentunya Anda bisa merasakan apakah memang tuahnya jalan kencang sebagaimana yang diiklankan atau tidak. Itu Anda yang bisa merasakan sendiri. Namun sejauh Mbak Wira mengecek, sejauh Mbak Wira melihat, Mbak Wira tidak menemukan ada khodam ya di dalam benda ini. Kita lanjut. Bah, kalau demon itu apakah terlihat ada khodamnya? Kan katanya Mbak Wira tidak bisa dikonjur. Jawabannya ada. Terlihat khodam-khodam atau entitas-entitas penjaga portal dari demon tersebut, seperti harem Lilith. Ya, harem Lilith itu adalah entitas penjaga portalnya Lilith. Harem Lilith itu adalah entitas penjaga portalnya demon Lilith. Demon Lilith sendiri adalah wanita ya. Kalau harem Lilith itu wujudnya jelek-jelek ya. Kadang juga Mbak Wira menjumpai ada laki-laki tinggi, besar, gempal. Itu mereka penjaga portal saja. Nah, dalam benda milik klien nomor 4040 ini bahkan penjaganya saja Mbak Wira nggak ngelihat gitu. Beberapa saat yang lalu juga ada ya orang menerawangkan cincin demonik juga, itu kelihatan. Ya, khodam penjaganya itu kelihatan, sosoknya tinggi, besar, hitam begitu. Kalau ini enggak. Oleh karenanya Mbak Wira menyimpulkan ini adalah sigil yang rusak. Kayak gitu ya. Nah, kalau sigil itu rusak bagaimana, Mbah? Entah, Mbak Wira juga lagi-lagi terbatas ilmunya. Ya, Mbak Wira tidak bisa ngomong lebih banyak. Mbak Wira tidak bisa menerawang lebih jauh. Kenapa? Karena memang itu tadi keterbatasan wawasan. Silakan coba Anda komunikasikan ya, Anda konsultasikan dengan praktisi yang meritualkan benda ini baiknya bagaimana. Tapi kalau menurut Mbak Wira gitu kan, kok ini menurut Mbak Wira adalah sigil yang rusak. Jadi hanya terasa energi yang kecil ya yang dipancarkan oleh benda ini gitu ya. Mungkin kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 itu ya kira-kira itu ada level 60-an ya. Dan itu pun hanya sebatas energi, jejak dari khodam yang mati ya bisa dibilang, karena memang ini sigilnya udah rusak. Namanya penjaga pun juga nggak ada di benda ini kayak gitu. Ya, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya, udah informasi mentok dan paling jauh gitu yang bisa Mbak Wira tanggapi dari benda milik Anda. Sekarang Mbak Wira akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Nanti untuk pertanyaan ini bisa Anda lihat ya di YouTube-nya Mbak Wira ya, karena nanti akan Mbak Wira screenshot, Mbak Wira cantumkan di video. Assalamualaikum Mbak Wira. Waalaikumsalam. Mbak Wira izin menjawab dan bertanya nggih, monggo. Pertama, apakah perbedaan benda kosong tidak berkhodam, kemudian benda yang tidak bisa ditembus hijab gaibnya, dan benda berkhodam namun khodamnya meninggal? Ya. Maupun benda tidak berkhodam yang hanya sifatnya channel. Nah, ini ada pertanyaan nih. Jadi gini, bedanya begini. Ketika benda tersebut ya ada khodamnya, maka ketika dirasakan vibrasi energinya kencang, denyutannya kuat, dan dari karakter energinya saja kita udah bisa menebak, oh ini tuahnya ke arah A, kerezekiankah, pengasihankah, atau apa. Kemudian ketika diterawang, dicek secara visual, kelihatan ada khodamnya hadir. Itu adalah benda yang berkhodam. Nah, kalau benda itu tidak bisa ditembus hijab gaibnya, berkhodam tapi tidak bisa ditembus hijab gaibnya, maka secara vibrasi energi kenceng, secara visual ketika dilihat itu seperti kita melihat bayang-bayang. Ada sosoknya tapi tidak terlihat jelas. Nah, itu berarti kita tidak mampu menembus hijab gaibnya. Banyak buatan guru-guru Mbak Wira itu kayak gitu. Ya, jadi kelihatan ada sosoknya cuma remang-remang aja, cuma seperti bayang-bayang. Yang Mbak Wira tidak bisa menembus atau melihat lebih jelas seperti apa sosoknya, karakternya, nggak bisa. Tapi kalau dari energinya kelihatan, oh ini dari energinya begini, tuahnya proteksi kah, kerezekian kah, pembersihan area kah, atau apa. Itu energinya tetap kerasa kenceng dan kuat. Ya, itu adalah berkhodam tapi Mbak Wira tidak bisa menembus hijab gaibnya. Dan khodam-khodam yang tidak bisa ditembus hijab gaibnya pun tidak banyak. Ya, hanya
Ya seringkali yang Mbak Wira jumpa itu buatan Mbah Radit, ya gurunya Mbah Wira, itu yang Mbah Wira nggak bisa nembus. Tapi kalau buatan orang lain insya Allah sejauh ini aman, ya tidak ada masalah dan Mbah Wira tetap bisa menembusnya. Kemudian kalau khodamnya meninggal bagaimana? Kalau khodamnya meninggal biasanya tersisa jejak atau residunya saja. Ya, residu itu seperti energi yang rusak. Jadi memang dia tidak terbentuk untuk tuah tertentu. Ya hanya jejak saja, bekas. Khodamnya kalau dilihat udah nggak kelihatan. Kemudian kalau Mbak Wira lebih lanjut meneliti, ya menggunakan metode tertentu, ada metode khusus, itu di batin itu kita tahu bahwa oh dulu khodamnya wujudnya seperti ini, tuahnya begini, namun dia sekarang udah mati, udah nggak ada lagi di benda ini, mungkin pergi, bisa mati, bisa disuruh pulang, bisa dikembalikan ke alamnya. Nah, itu kalau mati itu seperti itu. Kerasa energinya tapi rusak, ya sudah nggak wungkul, nggak utuh lagi. Kemudian kalau hanya bersifat channel, dia terasa energinya bagus, utuh, wungkul, ya. Kemudian Mbak Wira biasanya melihat portal atau lorong. Kemudian di ujung lorong itu Mbak Wira menjumpai penjaganya. Nah itu kalau dia sifatnya portal. Jadi tidak berkodam, sama-sama tidak berkodam. Kalau kodamnya mati itu terlihat energinya itu rusak. Tapi kalau channel atau portal, ya terlihat energinya itu bagus, utuh, kemudian membentuk suatu lorong, membentuk suatu portal, membentuk suatu jalan, membentuk suatu shortcut, dan di ujung dari shortcut itu Mbak Wira bisa melihat penjaganya. Ya. Kemudian kalau benda itu kosong, tidak berkodam, benar-benar kosong, tidak ada apa-apanya, katakan Mbak Wira ngambil kerikil di jalan atau Mbak Wira ngelihat benda buatan pabrik yang memang benar kosong, nggak ada kodamnya, maka ketika dirasakan vibrasi energinya sama sekali tidak ada. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling jelek gitu ya, yang kosong itu energinya tidak terasa sama sekali. Kemudian di atasnya itu adalah yang mati, terlihat ada energinya tapi energinya rusak ya, acak-acakan, awut-awutan karena memang mati. Kemudian di atasnya itu ada portal, portal itu energinya utuh, wungkul, bagus, tapi dia membentuk lorong, membentuk shortcut, membentuk penghubung, dan di ujung penghubung itu ada khodam yang menjaga. Kemudian di atasnya itu ada benda berkhodam. Ya, jadi secara energi bagus, kemudian secara khodam terlihat. Ya, kalau hijab gaibnya tebal, khodamnya hanya seperti bayang-bayang. Jadi blur atau buram kayak gitu. Itu adalah bedanya. Pertanyaan-pertanyaan Anda tadi ya, bedanya seperti itu. Kemudian saya dulu pernah menerawangkan kejenengan juga liontin hasil konsul spirit, dan hasilnya kata Mbak Wira dulu berkhodam ular berkepala singa asalnya dari Underworld, dan praktisinya juga sama, yang meritualkan juga sama persis. Nah, sekarang bandulnya bintang niku katanya kelas danyangan. Jadi gini ya lur ya. Kalau dulu praktisi tersebut sudah pernah membuat benda dan Mbak Wira bisa menerawang, maka tentunya metode yang digunakan Mbak Wira kenal ya. Maka yang sekarang ini pun juga Mbak Wira kenal metode yang digunakan. Oleh karenanya Mbak Wira kemudian bisa menyimpulkan bahwa benda milik nomor 4040 ini adalah suatu portal demon yang rusak. Jadi portal demon tapi sudah tidak terhubung lagi ke demonnya ya. Kemudian kalaupun katanya danyangan dan sebagainya, itu biasanya bisa dilihat dari karakter energinya. Ya kalau ini memang ini sudah rusak. Katanya praktisinya itu demon servan Belial. Mbah Wira dan saya baru beberapa minggu memegang benda yang Mbah Wira terawang. Wah, kalau itu Mbah Wira tidak bisa berkomentar banyak ya, karena ini juga demonik, dan biasanya kalaupun itu demonik biasanya energinya lebih bagus dari ini. Kok ini kok Mbak Wira rasakan kok energinya kacau ya. Kalau tebakan Mbak Wira paling baik, analisis Mbak Wira paling baik, ini adalah portal demon yang rusak ya. Mohon maaf sekali, rusaknya kenapa wallahu alam Mbak Wira juga tidak tahu ya. Kemudian saya emang berlangganan sama Mbak Wira kalau untuk terawangan, terima kasih banyak. Kemudian dulu yang saya terawangkan jenengan liontin warna hitam itu padahal hanya kelas panglima berkodam ular kepala singa. Nah sekarang ini praktisnya sama. Kalau praktisnya sama berarti Mbak Wira bisa menerawang ya. Cuman bedanya sekarang ini katanya pakai metode khusus kelasnya danyangan gitu ya. Jadi kalaupun kelasnya danyangan ya wallahu alam ya, Mbak Wira tidak bisa berkomentar banyak ya, karena Mbak Wira khawatir kalau nanti berkomentar dianggap menjelekkan ataupun menjatuhkan praktisi lain ya. Jadi Mbak Wira tidak bisa berkomentar banyak.
Kemudian izin nggih Mbah Wira, perbedaan trawangan benda milik orang lain yang biasanya Mbah Wira terawang niku langsung meyakini kodam bendanya niku tewas saat bertugas. Kok yang ini berbeda? Kak dikasih dua hipotesis, dua opsi. Kenapa? Rasanya berbeda, betul ya. Jadi memang Mbah Wira ketika menerawang benda ini rasanya kayak aneh gitu loh ya. Ya betul. Bisikan pertama adalah demonik, tapi logika ya, kembali lagi logika yang kemudian mematahkan bahwa masa iya sih orang bermain demonik kok secara harta tahta wanita nggak luar biasa. Karena biasanya kalau orang bermain demonik itu harta tahta wanita itu mudah banget didapat. Itu penjelasan Mbah Wira. Oke, itu tadi ya untuk hasil terawangannya, semoga bisa diterima dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf sekali ya, karena sekali lagi Mbah Wira adalah manusia yang punya batasan. Jadi baru ini Mbah Wira ragu-ragu dalam melakukan terawangan karena memang ternyata adalah ranah yang Mbah Wira tidak kenal ya. Demonik ini adalah suatu ranah yang sulit, dan bahkan sekelas Mbah Wira yang sudah 7 tahun bermain supernatural pun menghindari ya, bermain demonik itu menghindari. Karena ya kalau pendapat pribadi ya, ini pendapat pribadi itu banyak mudorotnya daripada baiknya. Ya itulah kenapa Mbah Wira tidak bermain demonik gitu ya. Terima kasih, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.